Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman semua. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini Anda masih dalam keadaan semangat ya. Kemudian juga ya, aktivitasnya selalu lancar ya. Dan Anda tidak bermalas-malasan walaupun seperti ini keadaannya. Intinya adalah memang katanya virus itu ada ya, tetapi jangan Anda takut ya. Anda takut kemana-mana, mau sholat pun takut ke masjid ya. Artinya tapi kalau Anda belanja ke sana ke sini Anda tidak takut. Dalam beribadah ya enggak usah Anda takut ya. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan untuk meningkatkan imun tubuh itu adalah salah satunya kalau yang di agama Islam itu yaitu banyak membaca Al-Qur'an gitu ya. Salatnya jangan ditinggal ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya itu ditingkatkan, amalan-amalan sunnahnya ya. Jadi dalam keadaan suasana seperti ini teruslah semangat ya. Jangan pernah Anda itu ya semakin hari semakin terpuruk, tetapi beraktivitaslah ya. Oke, baik. Jadi minggu yang lalu sudah saya sampaikan, sudah saya praktekkan minggu yang lalu cara pemasangan kabel strike ya. Kemudian akhir daripada minggu yang lalu itu kita menghubungkan menghubungkan dua unit laptop ya. Satu menggunakan sistem operasi Linux, satu menggunakan sistem operasi Windows ya. Jadi ketika kita melakukan ping ke alamat IP tujuan, misalkan satu yang sistem operasi Windows tadi berhasil kita lakukan ping dari Windowsnya ya. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan itu juga sebenarnya. Di sini saya akan melakukan data share ya, berbagi data ya antara antara beberapa sistem operasi yang saya gunakan nanti di sini. Tetapi saya di sini akan mendemokan menggunakan sistem operasi Ubuntu Linux gitu ya. Untuk laptop saya memang saya menggunakan sistem operasi Ubuntu. Nanti kliennya itu ataupun misalnya ya laptop-laptop yang untuk terkoneksi dengan sini menggunakan sistem operasi Windows ya. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan sistem operasi lebih dari sistem operasi gitu ya, bisa ya. Misalnya kita menginstal sebuah mesin virtual ataupun virtual box di dalam laptop kita. Jadi kalau misalnya Anda mau praktek itu ya, Anda nggak punya laptop 2, jadi bisa dibuat virtual box di laptopnya ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini saya akan demokan dulu, coba diperhatikan ya. Saya kecilin dulu ini. Nah, jadi di sini saya menggunakan yang namanya sistem operasi Proxmox sebenarnya ya. Jadi sistem operasi Proxmox ini adalah sama ya, ini lebih advance sebenarnya ya. Dimana kalau misalkan Anda menggunakan VirtualBox bisa ya, menggunakan VirtualBox. Kemudian nanti bagaimana cara share-nya itu nanti bisa. Ini saya mau demokan bagaimana ataupun teknis membuat data share di lingkungan sistem operasi Linux gitu ya. Oke, yang pertama gini, misalnya kan, saya tutup dulu ini terminalnya. Oke. Mungkin teman-teman semua kenapa harus menggunakan sistem operasi Ubuntu ataupun misalnya Linux? Sebenarnya ya pengen beda aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita di jaringan komputer itu memang lebih bagus kita menggunakan sistem operasi ya katakanlah Linux ataupun ya sistem operasi misalnya Ubuntu ya, distronya Ubuntu. Kemudian kalau misalnya dia sebenarnya dia lebih banyak toolsnya gitu aja dibandingkan dengan Windows. Oke ya. Sekarang saya coba dulu masuk ke terminal. Jadi yang paling pertama itu adalah ini selalu yang namanya terminal ya. Terminal. Kemudian kita buka nih. Di sini saya saya masukkan di sini perintah apa? Ini saya jom ya. Sudo su
Nah, jadi sudoku itu adalah supaya kita masuk ke mana? Masuk ke super user ya. Untuk pengguna utamanya, tandanya di sini dia, ini dia. Nah, kalau dia tadi masih yang biasa penggunanya, ini masih biru hijau nampaknya. Kemudian di sini tanda ini, kemudian tanda $. Tapi kalau di sini sudah tanda seperti ini. Kemudian aplikasi yang dibutuhkan di sini ya, sebelumnya sebenarnya kita sistem operasi kita itu, misalnya kalau di Linux itu harus update dulu gitu ya. Misalnya saya update dulu sini, apt update. Jadi kita melakukan update. Tapi kalau sudah biasa diupdate, dia akan tidak ada masalah ya. Nah, ya, sekarang ini saya install dulu yang namanya aplikasi aplikasi Samba ya. apt install Samba. Nah, ini dia. Jadi aplikasi Samba ini adalah ataupun ya tools yang akan membuat folder itu atau membuat file itu bisa tershare ya. Dengan tools ini nanti sangat membantu sekali ya, dimana nanti proses ataupun pembuatan folder share ya. Nah, di sini sudah berhasil diinstal Sambanya ya. Kemudian ini sudah berhasil diinstal. Kemudian saya tutup, exit, kemudian exit terminalnya ya. Selanjutnya di sini saya coba akan men-share sebuah folder. Misalnya saya share di ini ya. Di dalam dokumen saya buat yang namanya new folder. Kemudian saya buat di sini misalnya share ya, share data. Ya, share data. Nah, ini misalnya create di share data. Nah, kemudian di share data ini saya buat klik kanan di sini ya. Saya klik kanan. Kemudian properties ya. Properties. Kemudian di sini kita pilih local network share. Di sini kita klik di sini share this folder. Kemudian kita allow ya. Allow other decrypt and delete file this folder ya. Artinya diizinkan semua pengguna untuk melihat ataupun membuat ataupun menghapus seluruh file dalam folder ini. Kemudian guys access for with ya, profile with ini. Kalau misalnya ada nanti pengguna yang lain, dia bisa langsung masuk tanpa masukkan user dan akunnya. Kita coba, kemudian create share. Muncul seperti ini ya. Kemudian kita add di permission automatically. Kita langsung add kan. Selanjutnya ini sudah berhasil kita share. Di sini kalau dilihat logonya seperti ini, share data, ini dia. Ya, share data. Oke. Ini dia. Kemudian kita buka Windows. Ini saya buka Windowsnya. Ini saya menggunakan ya Proxmox. Kemudian sini sistem operasi Windows Server ya. Di sini. Oke ya. Selanjutnya sebenarnya kita lihat dulu yang namanya alamat IP-nya gitu ya. Jadi yang pertama kita harus lihat dulu sistem operasi kita ini. Misalnya saya buka dulu terminal saya, kemudian kita ketikkan sini IP AD ya. Untuk melihatnya itu ya, kita ketik di sini IP AD. Nah, ini dia. Atau ipconfig ya, IP AD atau ipconfig. IP-nya itu adalah yang ini, inet. Nah, inilah IP laptop saya ya. Prefix per 24 ini 163. Kemudian ya, jadi di Linux itu bisa menggunakan ipad, bisa juga menggunakan ipconfig ya, ipconfig. Tetapi ipconfig itu harus kita install dulu terlebih dahulu. apt install ipconfig ya. Kalau di Linux itu memang tools yang harus kita gunakan kalau misalnya butuh kita yang mau kita gunakan tools itu, makanya kita install menggunakan perintah apt install. Nah, kemudian ingat namanya. Ya, jadi di sini sudah 163. Kemudian di Windows ini kita lihat IP, kita buka dulu cmd-nya di sini. Ya. Kemudian kita lihat IP-nya di sini ya, bisa kita lihat IP-nya di sini. Ini ada gambar ininya. Kemudian kita lihat details, kemudian 202 ya.
Jadi kita coba dulu ping dari sini ya. Kita coba dari ping dari terminal Ubuntu ini, ping 199.202. Jadi di sini seperti ini hasilnya ya. Artinya teman-teman semua sudah berhasil untuk melakukan ping. Ini minggu yang lalu sudah saya praktekkan juga masalah tes koneksi gitu ya. Kemudian ini tadi IP AD. IP-nya ini adalah 163. Kemudian kita balikkan, kita coba ping dari ya, kita coba ping dari mana? Dari Windows ya. Kita lakukan sini ping ya. Ping 163. Nah, di sini pun sudah berhasil. Kemudian kita cari ya. Kita cari datanya. Cara mencari datanya itu kita langsung klik run di sini. Atau dari Windows ini ya, kita ketikkan sini run ya, sama yang ini tadi ya. Di sini sudah ada ikonnya, saya letakkan. Kemudian kita masukkan di sini alamatnya ya, dengan memasukkan backslash seperti ini. Ini adalah tanda backslash ya. Kemudian kita okekan. Di sini tadi ada yang namanya share data, ini dia share data. Kita klik 2 kali, ini masih kosong ya. Karena apa? Karena memang di sini masih kosong kita buat ya. Kebetulan tadi di sini masih kosong. Kemudian coba saya masukkan di ini misalnya modul LibreOffice. Ini saya kopikan ke dalam share data. Saya pastikan di sini. Oke. Kemudian kita lihat di apa? Di sistem operasi Windows ya. Maka di sini sudah masuk modul LibreOffice. Nah, atau saya ketikkan misalnya di sini sukses ya, sukses share data sudah terlihat ataupun terlihat dan terkirim ke sistem operasi Windows. Ya, ini kita buat misalnya. Kita buat sini misalnya apa namanya? Misalnya kita buat situ notepad ya, notepad. Hai, ini adalah sistem operasi Windows. Oke. Save. Ini misalnya saya save. Kemudian saya masukkan ke dokumen. Kemana? Ke mana ya? Ke sini ya. Sorry. Saya simpan dulu ke dokumen ya. Saya simpan dulu ke dokumen data dari Windows. Ini dokumen. Kemudian save as di D ya. Di D saya simpan tadi. Nih saya simpan di sini. Nih saya kopikan. Kemudian saya masukkan ke sini. Nah, 199 163 163. Nah, saya masukkan ke share data ini. Nih saya masukkan ke sini. Oke. Nah, ini dia. Jadi sekarang saya ya. Sekarang saya lihat di sini. Saya lihat di sini. Maka antara Linux dengan sistem operasi Windows sudah bertukar data sebenarnya ya. Nah, ini saya tekan F5 refresh. Oh, di sini ya, dalam sini. Nah, ini dia. Data dari Windows text. Ini saya buka. Kemudian, hai, ini adalah sistem operasi Windows. Jadi itu dia. Jadi sekarang antara sistem operasi ya, artinya platform yang berbeda ya, sistem operasi Linux dengan sistem operasi Windows dalam hal ini sudah berhasil ya. Sekarang saya coba dulu sistem operasi Windows ya, sistem operasi Windows dengan Windows. Mungkin ini udah biasa ya, kita coba. Misalnya saya buat di sini di dokumen misalnya folder baru nih, new
folder, ya kan? Misalnya adalah data share Windows. Windows ya, window ya. Ini. Jadi di sini kita lakukan sama juga ya, klik kanan. Tetapi di sini kita nggak melakukan install software gitu ya. Kalau di Linux tadi menggunakan tool Samba gitu ya, aplikasi tambahan aplikasi tambahan gitulah ya. Kemudian kita klik sini properties, selanjutnya sharing ya, sharing, kemudian share seperti ini. Kemudian kita klik di sini everyone, add, selanjutnya share. Ini ya, individual items. Ini sudah tershare, kemudian done. Kemudian advanced sharingnya ini kita tambahkan ini share ya, klik share seperti itu, check mark ya, tandai, kemudian apply. Oke. Ya. Kemudian close ya. Nah, ini sekarang ini 202, ini kan IP-nya 202 nih. Kalau kita lihat di sini Ethernet, kemudian kita lihat details. Kemudian 202 ya. Nah, 202 ini ya, 202 ini sudah saya share ya. Kemudian saya ingin melihatnya di sistem operasi Windows. Jadi ini adalah Windows dengan Windows gitu ya. Saya ingin melihatnya di sistem operasi Windows. Ini saya buka misalnya di sini ya. Ini saya menggunakan sistem operasi apa? Saya menggunakan sistem operasi ini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 ya. Saya coba dulu. Ini masuk ya. Masih loading. Sambil menunggu, saya coba buka yang ini. Tadi adalah sistem operasi yang ini ya, sekarang sistem operasi yang ini. Sebenarnya sama sistem operasinya. Jadi ini saya coba ya. Oh, sudah terbuka ini SID tadi. Nah, ini ya, yes. Oke, saya besarin coba. Kemudian ini sistem operasi Windows 10 run. Saya klik dulu sini run. Kemudian saya ping ke 202 ya. Saya coba ping dulu ke 202 ya. Oke, mohon maaf ini lagi proses update sebenarnya ya, kurang stabil, jadi agak lama sistem operasi Windows 10 nya ini. Nah, ini ping 202 nih, ping 199.199.199.202. Saya oke kan. Ini berhasil, artinya terhubung ketika kita melakukan request ke IP 202 199.199.199.202 berhasil. Kemudian saya ingin mengambil datanya. Saya ambil dulu datanya ya, data yang di-share di komputer 202 tadi. Nah, ini saya buat, ini saya ganti, saya hapus dulu nih. Kita hapus dulu ini menjadi sebenarnya kalau di Windows ini pun bisa seperti ini ya. Kita buka di ini jendela ini, jendela Explorer. Kemudian di sini ada network. Kemudian kita masukkan di sini. Sebenarnya bisa ya. Kita pastikan di sini. Paste IP yang tadi, search. Kita cari dulu. Kalau tidak bisa, berarti kita masukkan ke yang ini tadi ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu.
kita buat seperti ini tandanya. Nggak bisa ya, kita cari dulu keyboard ini. Kalau di virtual memang agak seperti ini ya. Oke, saya masukin dulu. Oh, ini on keyboard nih. Saya coba dulu ini. Run. Saya besarin coba. Kemudian saya masukkan simbol yang ini. Ini dia. Nah, ini saya oke kan? Dia di sini minta password ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan passwordnya, maka dia akan berhasil gitu ya. Tapi kalau misalnya tanpa password, kita coba dulu kembali ke sistem ini supaya hilang misalnya passwordnya. Ya, di sini kita coba. Saya coba di sini. Ini saya tutup dulu ya. Nih, kemudian network properties, kemudian di sini change adapter. Jadi ini sistem operasi yang di 202 tadi ya. Kemudian apa namanya, change adapter setting ya. Kita lihat di bawah ini, all network tune off, semua harus posisi tune off ya. Ini dalam keadaan tune off all network. Oke. Coba agak saya apa dulu lagi seperti ini ya. Sorry, saya ini tadi share data di dokumen ini ada share data dari window ya. Ini karena di dokumen, saya klik dulu properties, sharing, kemudian advanced sharing, permission ya. Permission tadi everyone ya. Pull aja buat sini, kemudian apply. Oke. Kemudian oke. Ya. Security kayaknya tadi nggak ada saya buat ya. Saya buat ini, yang saya pilih misalnya administrator nih. Nih edit nih. Saya pilih yang ini misalnya. Kemudian oke. Enter object name. Ini kita masukkan nama yang harus kita share, misalnya Saidi tadi ya. Kemudian oke. Locationnya tadi SBS. Oh, ini tadi yang apa ya? Kita cancel dulu yang ini. Kemudian kita okekan dulu. Close. Di sini muncul yang namanya sharing. Di sini ada permissionnya ya. Kita pilih yang ini. Ini dia. Hello, kalau misalnya kita masukkan nanti user dari laptop kita, maka akan berhasil ya. Nah, jadi ini saya coba dulu dari masuk dari sistem operasi Windows saya. Dan sistem ini kita masukkan alamat, kita masukkan username-nya. Misalnya tadi username-nya adalah SBS ya. SBS nih, kemudian ini administrator ya, administrator.
administrator. Passwordnya ya, mungkin nampak Anda ya. Kemudian iya, kemudian passwordnya ini nih, kemudian nih, kemudian ini saya okekan dulu. Mungkin ya passwordnya nggak pas, mohon maaf, passwordnya agak susah ya. Jadi kalau nanti saya buat pasti Anda nampak ini rahasia ya pula ya. Oke, gini, saya coba kita buang passwordnya ya. Kita buang passwordnya, atau saya balik dulu, misalnya saya share misalnya dari sini ya. Saya coba share dulu dari sini. Misalnya saya share dari mana ya? Saya share misalnya dari sini, dari sistem operasi Windows 10 ya. Saya coba buka di sini, di divisi, kemudian di mana lagi, di dokumen ya, dokumen bisa ya, di download, new folder, di download lah paling enak ya. Ini saya buat dulu folder share di sini ya. Klik kanan, new folder. Misalnya saya buat di sini share ya. Klik kanan, rename coba Windows 10, data share Windows 10. Ini saya klik kanan ya kan, kemudian properties, kemudian sharing, share, kemudian saya pilih di sini everyone ya, semuanya, kemudian share, kemudian di sini done, selesai, advanced sharing, kemudian share. Selanjutnya saya apply, ini saya okekan, kemudian close. Nah, jadi data share ini saya lihat dulu IP laptop ini. Klik kanan, open network. Selanjutnya Ethernet, change adapter option. Kemudian saya lihat dulu alamat IP ini berapa. Ini di sini ujungnya 139 ya. Sekarang saya masuk ke sistem operasi ini, yang tadi yang saya buka. Jadi saya balik dulu, data, kemudian ini dia 139, tadi alamatnya adalah 139. Saya searching sini 139 ya. Kalau di virtual biasa ya, ada macet-macetnya. 13, kita klik dulu sini 9. Oke. Nah, ini dia data share Windows 10 ini dia. Data share Windows 10 ini misalnya saya buat di sini data ini adalah nggak bisa ya, nggak bisa diizinkan. Saya coba dulu kopikan data di Windows 10 tadi ya. Saya masukkan dulu data ke dalam Windows 10 itu. Ini misalnya saya masukkan ini Jarcom 1, misalnya saya masukkan arsitektur jaringan TCP. Ini saya pindahkan di sini ya, saya pastekan ke dalam
sini. Saya pastekan. Kemudian ini sudah saya paste ini videonya. Kemudian kita lihat di sistem operasi di jendela Windows. Kemudian selanjutnya ini coba kita lihat di sini. Saya besarin dulu ya. Nah, ini ya, sudah masuk di sini arsitektur jaringan TCP/IP. Nah, jadi inilah dia cara share data antara ya. Pertama tadi kita coba dari sistem operasi Linux dengan sistem operasi Windows. Kemudian juga dari sistem operasi yang sama. Nah, jadi teman-teman semua ya, jaringan komputer ya, salah satu manfaatnya adalah bisa berbagi data ya. Jadi tadi kita membuat kabel, kemarin minggu yang lalu kita membuat ya pemasangan kabel konektor RJ45-nya sudah berhasil, kemudian kita tes koneksi. Kemudian sekarang hari ini kita melakukan yang namanya data share, yaitu berbagi data. Nah, itu dia. Nah, jadi perlu diketahui kepada teman-teman semuanya bahwasanya share data ini ya sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah misalnya kita tidak mempunyai device yaitu penyimpanan eksternal, misalnya menggunakan hard disk gitu ya, atau misalnya flash disk. Jadi bisa kita memanfaatkan menggunakan jaringan ya, jaringan. Nah, itu kalau misalnya menggunakan aplikasi menggunakan media yang sudah terpasang di dalamnya ataupun tools. Kalau misalnya tadi di sistem operasi Linux ada namanya Samba. Tetapi juga bisa kita manfaatkan beberapa sistem ya, beberapa aplikasi ya yang sudah dibuat sehingga lebih user friendly gitu ya. Artinya si user bisa melakukan upload, dia bisa melakukan download, kemudian usernya kita buat gitu ya. Ada namanya sistem operasi, ada namanya aplikasi, katakanlah misalnya ini dia. Kalau misalnya Anda mempelajari ini nanti mungkin sangat bagus ya. Saya searching di sini, namanya itulah Nextcloud ya. Nextcloud ini dia. Saya buka dulu sini ada overview-nya. Kalau misalnya kita buat layanan ini sangat enak ya. Sangat mudah sekali manfaatnya sangat bermanfaat gitu ya. Ya, artinya apa? Ya, di cloud seperti kalau misalnya kita menyimpan data-data di internet ataupun di komputer awan, ya seperti inilah cara kerjanya gitu. Jadi Nextcloud ini sebenarnya kalau kita lihat dia semacam website gitu ya, aplikasi semacam website gitu ya. Jadi kita tinggal menginstal di dalam sistem operasi kita gitu. Nah, ini sebenarnya supaya kita ya lebih user friendly gitu ya, supaya lebih mudah kita menggunakannya. Kita nggak mesti searching lagi alamat IP-nya gitu. Jadi mungkin sangat susah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan ini, kita install, artinya apa? Teman-teman semua, sistem jaringan semua kan sudah selesai kita buat, sudah kita bangun semua infrastrukturnya sudah berhasil kita buat, jaringannya, kemudian juga pokoknya semua yang berhubungan jaringan sudah selesai kita install. Tetapi di dalamnya itu ya aplikasi apa yang cocok di dalamnya? Salah satu untuk melakukan transfer data ya. Artinya apa? Supaya bisa dari satu user ke user yang lain itu saling berbagi. Salah satunya adalah media yang mungkin yang ini sangat terkenal gitu ya. Sangat bagus digunakan. Ini misalnya demonya. Ini demonya. Di sini juga ada demonya seperti ini dia ya. Oh, saya nggak usah lah demonya, nggak usah lah. Karena udah saya coba install di sini juga, saya sudah berhasil juga menginstal ini ya. Ini ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat terjemahannya di sini, mana ya? Share ya. Nah, ini dia. Kalau Anda lihat sini, share and collaborate on document, send and receive email, manage your calendar and have video chat without data leaks, evaluate and frame. Ini dia, berbagi dan saling berkolaborasi pada dokumen ya, pada dokumen-dokumen, kemudian dapat mengirimkan dan menerima email, kemudian mengatur kalender Anda, kemudian video-video chat ataupun ya pokoknya bisa juga menggunakan kita itu secara lokal host gitu ya.
Kalau misalnya kita dibuat misalnya sistem, misalnya ada di suatu perusahaan ataupun di suatu kampus ataupun di sekolah, dia nggak ada internet, kita bisa memanfaatkan ini. Karena ini bisa juga digunakan untuk memanggil gitu ya, seperti yang Anda lihat di sini, bisa juga melakukan chat. Nah, itu dia. Ini dia ya. Ini salah satunya ya, salah satu kalau misalnya sudah jaringannya sudah berhasil diinstal gitu ya, sudah berhasil pemasangan kabel-kabelnya, salah satunya ini direkomendasikan sekali. Ini contohnya, misalnya yang udah saya buat misalnya di sini, ini dia misalnya cloud ya, namanya unipbd.ac.id. Ya, ini kalau misalnya nama apa namanya, nama domainnya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ini, saya sendiri nih ya, ini dia. Jadi kalau misalnya saya ingin apa namanya, saya ingin keluar seperti ini dia. Ini saya login. Jadi kalau misalnya saya mau upload data, saya sebagai user saya upload data, misalnya ini mau saya upload nih. Ini saya upload, open. Udah masuk. Kita lihat di bawah. Apa tadi namanya? Modul LibreOffice tadi namanya ya. Modul LibreOffice. Saya ketikkan aja di sini misalnya modul LibreOffice. Nah, ini dia. Sudah masuk. Kemudian ini saya mau share, misalnya mau saya share misalnya adalah Pak Mesran misalnya, Mesran. Nah, ini dia. Nah, langsung kita share seperti ini, kemudian udah kita share. Jadi sekarang data ini sudah ada di sini ya, di dia gitu ya. Jadi seperti itulah ya, salah satunya untuk melakukan yang namanya data share menggunakan ini alamat IP-nya itu adalah, ini sebenarnya localhost ya. Kalau misalnya kita lihat sini titik 165 ya. Kemudian 8081. Ini dia. 65 ya, 65. Sama ya. Nah, ini dia. Ini adalah localhostnya. Kemudian yang tadi itu adalah online-nya. Itu udah saya online-kan juga. Servernya di sini gitu ya. Nah, jadi sistem ini kalau kita lihat ya seperti sistem informasi gitu ya. Sebuah website gitu. Kemudian di sini bisa kita melakukan yang namanya chat gitu ya. Bisa kita tambahkan lagi di sini toolsnya. Dia sama yang namanya sama seperti apa namanya Play Store gitu ya. Kalau Anda lihat di sini application, maka nanti di sini akan muncul seperti Play Store ataupun App Store-nya. Jadi kita bisa install ya, bisa kita tambah-tambahkan apa saja sih yang mau kita inginkan, yang mau kita install di sini. Jadi di sini sangat banyak sekali kumpulannya ya, sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi. Misalnya sini kumpulan API ya, bisa kita misalnya hidupkan semuanya di sini. Kita tambahkan misalnya, misalnya files game. Nah, ini misalnya game ya, untuk game. Kemudian open text, kemudian organization. Misalnya saya pilih misalnya yang di apa nih, yang di multimedia ya. Di sini sama kayak apa namanya Play Store, mau kita aktifkan, mau kita pasang di sini ya. Kemudian Office misalnya, dan masih banyak lagi ya. Jadi di sini pun bisa kita langsung membuka file yang namanya, nah, ini misalnya saya buka nih, saya buka misalnya di sini ini misalnya note ya. Note ini apa sih gitu ya. Data-datanya kita buka misalnya ya, misalnya sertifikat nih AYU misalnya, ini adalah PDF. Kita langsung buka di sini. Bisa kita langsung buka di sini gitu. Nah, itu dia keuntungannya. Jadi ada file docker, ada docker ya. Ada media ataupun media tambahan yang kita gunakan di Nextcloud itu, sehingga langsung bisa kita terbuka. Beda dengan Telegram. Kalau misalnya Anda baca misalnya hari ini ada namanya Telegram gitu ya, mungkin itulah pengganti dari WhatsApp mungkin ya, salah satunya ya. Telegram itu ya di Android kita itu harus ada yang namanya misalnya OpenOffice, harus terinstall ya, ataupun misalnya PDF. Tetapi kalau misalnya di Telegram itu untuk membuka aplikasi dia sendiri tidak bisa. Jadi itu pula kelemahannya. Jadi salah satunya adalah aplikasi, mungkin bisa direkomendasikan kalau misalnya Anda punya project misalnya ya, untuk membangun server gitu ya, untuk membuat infrastruktur jaringan misalnya di perusahaan itu, salah satu yang bisa direkomendasikan adalah install seperti ini ya. Artinya cloud-nya ya. Jadi di tempat Anda ya, ataupun misalnya Anda nanti PKL, bisa Anda praktek, bisa Anda rekomendasikan seperti ini. Itu dia
Kemudian ada lagi yang namanya ini ya. Mungkin kalau Anda pernah ini Open Media Default ya. Open Media Default. Ini mungkin di Indonesia belum banyak yang membuatnya gitu ya. Belum banyak yang menulis artikel-artikel tentang ini. What's Open Media Default? Open Media Default is the generation network index seperti NAS gitu ya. Network at Text Storage ya. Jadi penyimpanan di dalam jaringan ini yaitu apa namanya? Dia itu open media ini seperti sistem operasi apa namanya? Penyimpanan yang terhubung ke dalam jaringan berbasis Debian dan Linux ya. Jadi berbasis sebenarnya sistem operasi yang dibuat di dalam ya Debian Linux. Jadi ini pun sudah saya install juga di sini, sudah berhasil juga. Manfaatnya wah sangat banyak ya. Di sini bisa kita membuat video streaming gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini pada saat sudah kita share datanya, ini misalnya hasilnya. Nih misalnya nih software on OPM UBD ini dia. Ini dia misalnya. Jadi ini media. Kemudian juga books, bisa kita masukkan sini buku, bisa kita masukkan sini video, video-video di sini. Ya. Jadi salah satu wadahnya adalah Open Media Default tadi. Open Media Default tadi. Nah, kalau misalnya kita buka misalnya video ini, bisa kita buka video yang ini secara online gitu. Jadi bisa kita buat seperti YouTube sendiri gitu ya. Nah, misalnya ini mau saya buka nih. Saya buka dulu. Misalnya saya lihat dulu alamat IP-nya. Namanya adalah OPM ya. OPM. Nih, saya lihat alamat IP-nya itu 113 ya. Saya ketikkan sini 199 kemudian 113 ini dia 116. 113 ya, 113. Nih saya masukkan aja admin. Nah, video yang ini tadi udah saya masukkan ke dalam misalnya ini ya. Ini kalau misalnya Anda lihat ini seperti YouTube gitu ya. Kita membuat YouTube sendiri ya. Nah, jadi artinya apa? Bisa kita memanfaatkan ketika infrastruktur jaringannya mulai dari kabel ya. Pengaturan IP sudah berhasil kita buat ya, pengaturan misalnya mikrotiknya. Kemudian apa sih isi daripada server itu? Salah satu manfaatnya kita kembangkan seperti ini. Jadi bisa kita buat seperti media streaming seperti ini ya. Nah, tadi video-video yang di sini ini yang saya masukkan tadi. Ini dia tadi. Jadi kalau yang ini ya. Jadi teman-teman semua ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah berhasil membuat sebuah pemasangan RJ45. Sekarang kita sudah berhasil juga membuat data share menggunakan secara manual. Itu sebenarnya manual gitu ya. Klik kanan folder to, kemudian pilih properties, kemudian share gitu ya. Kemudian kita lakukan pencarian alamat IP-nya. Kemudian juga kalau misalnya di Linux tadi kita harus melakukan instalasi apt install Samba gitu. Bukan sambal ya, Samba ya. Kita klik, kemudian kita masukkan di terminal. Setelah update, kemudian kita lakukan enter, kemudian setelah itu berhasil. Nah, itulah tuh kalau misalnya kita share di Linux. Kemudian Windows dengan Windows kan sangat mudah tuh. Kalau share dengan Windows sangat gampang. Ya, itu dia. Jadi manfaatnya apa teman-teman semua? Ya manfaatnya sangat banyak lah pokoknya. Ya, kalau misalnya Anda punya pekerjaan yang sangat membosankan, maksudnya gini, colok flash disk ya, simpan data, colok, kemudian pindahkan. Itu mungkin rentan dengan virus gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda buat seperti ini, misalnya di perusahaan ataupun di sekolah ataupun di kampus, mungkin sangat mudah gitu ya. Jadi itulah salah satunya manfaat daripada jaringan yang kita buat tuh. Jadi intinya apa?
Ya, di akhir semester ini Anda bisa memasang kabel, Anda bisa menjelaskan teori TCP dan IP, ya, apa namanya arsitektur jaringan, kemudian juga Anda bisa melakukan data share, ya. Apakah dia menggunakan aplikasi tambahan atau misalnya bisa menggunakan lebih advance lagi. Salah satunya adalah menggunakan Nextcloud, kemudian Open Media Vault tadi bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran yang akan datang ataupun pengembangan-pengembangan ke depannya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini, ya, bertepatan hari ini hari Selasa, ya, pertemuan yang ke-14. Materinya itu adalah, ya, itu sudah saya post juga di kelas, ya. Tetapi, ya, itu nanti Anda baca, Anda tontonlah YouTube-nya. Ya, materi kita udah saya post di GCR masing-masing. Silahkan Anda baca, ya. Silahkan disimak, ya, video ini supaya nanti Anda bisa, ya, menerapkannya ataupun mempraktekannya. Ya, kalau misalnya Anda di rumah bisa menggunakan VirtualBox, ya. Anda install VirtualBox-nya, ya. Install sistem operasi Ubuntu-nya, install sistem operasi Windows-nya supaya lebih dari satu sistem operasi. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin, ya, cukup, ya. Mohon maaf, ya, atas penyampaian yang tidak sesuai dengan materi. Kemudian saya tutup. Selamat pagi semuanya. Kemudian sorry, ya, mungkin kita minggu depan, ya, kuis mungkin, ya, kuis ataupun misalnya, ya, tugas gitulah, ya. Jadi mohon dipersiapkan dirinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.